Pernahkah kamu duduk sendirian, menatap langit malam, dan bertanya dalam hati, kalau semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditulis oleh Allah, kalau rezeki kita, jodoh kita, kesedihan, kebahagiaan, bahkan napas yang kita hirup sekarang pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lalu, untuk apa kita berusaha? Mengapa kita harus bekerja keras, berdoa siang dan malam, kalau pada akhirnya yang terjadi hanyalah apa yang sudah Allah tuliskan? Bukankah takdir sudah menentukan segalanya? Tapi coba kita berhenti sejenak dan merenung lebih dalam. Benarkah takdir berarti kita tak perlu berbuat apa-apa? Benarkah usaha kita tidak mengubah apapun? Atau justru pemahaman kita tentang takdir yang selama ini keliru? Karena dalam setiap langkah manusia, dalam setiap keputusan kecil yang kita ambil, ada misteri besar antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Banyak orang salah paham, mengira bahwa takdir adalah batas yang membuat kita berhenti melangkah. Padahal sebenarnya, takdir adalah panggilan untuk terus berjalan. Allah tidak menulis hidup kita untuk membelenggu kita, tapi untuk menuntun kita menuju kebaikan yang telah Ia siapkan. Dan disitulah letak keindahan hidup seorang mukmin. Ketika ia memahami bahwa berusaha bukanlah perlawanan terhadap takdir, melainkan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Karena dalam setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, ada nilai ibadah, ada bukti cinta, dan ada jalan menuju ridhosnya. Maka, mari kita renungkan bersama, jika semua sudah ditakdirkan, apa arti dari usaha manusia? Terima kasih buat kamu yang masih bertahan menonton sampai di bagian ini. Itu artinya, kamu termasuk orang-orang yang haus akan makna, orang yang tidak puas hanya dengan menjalani hidup, tapi ingin memahami hidup. Di channel ini, kita belajar bersama tentang falsafah kehidupan, tentang bagaimana iman dan akal bisa berjalan seiring. Maka sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar setiap pertanyaan yang muncul di pikiranmu tentang hidup, takdir, dan makna bisa menemukan jawabannya di sini, insya Allah. Sekarang, mari kita lanjutkan renungan ini. Dalam pandangan Islam, takdir bukanlah penjara yang membatasi langkah, tapi justru jalan panjang yang Allah siapkan agar kita bisa sampai kepadanya. Takdir bukan berarti segalanya sudah selesai, tapi justru baru dimulai. Ketika manusia memilih bagaimana ia menjalani apa yang Allah tulis. Bayangkan takdir seperti peta perjalanan. Allah sudah menggambar jalan itu dengan sempurna, lengkap dengan tikungan, tanjakan, dan turunan. Tapi cara kita melangkah, seberapa cepat kita berjalan, apakah kita berhenti atau terus melangkah, itu adalah pilihan kita. Allah tidak menulis nasib manusia untuk menghentikan usaha, melainkan untuk menuntun usaha itu menuju kebaikan. Dalam kehidupan, kita sering menganggap bahwa takdir membuat segalanya terasa pasti. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Karena dalam kepastian Allah, ada kebebasan bagi manusia untuk berikhtiar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini adalah pesan cinta dari Allah kepada setiap manusia yang berusaha. Ia ingin kita tahu bahwa perubahan tidak akan turun dari langit tanpa usaha. Bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan, sekecil apapun, akan dibalas dengan rahmat yang besar. Maka, ketika kita bangun pagi dan memulai hari, ketika kita menahan amarah, bersabar, atau menolong sesama, semua itu bukan sekadar perbuatan baik biasa. Itu adalah bagian dari perjalanan takdir. Takdir bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang proses yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Seorang ulama berkata, Allah menulis takdirmu bukan untuk menakutimu,
tetapi agar engkau belajar percaya padanya. Dalam setiap kesulitan yang kita jalani, ada pelajaran yang membuat jiwa kita semakin matang. Takdir adalah ruang belajar bagi hati, tempat di mana kita mengenal diri sendiri dan mengenal siapa Tuhan kita. Karena tanpa kesulitan, kita tidak akan tahu apa itu sabar. Tanpa kehilangan, kita tidak akan tahu apa itu syukur. Dan tanpa ujian, kita tidak akan tahu seberapa kuat iman kita sebenarnya. Jadi, jangan takut pada takdir. Takdir bukan musuh yang harus dihindari, tapi guru yang harus didengarkan. Saat hidup terasa berat, bukan berarti Allah sedang menghukum, tapi bisa jadi Allah sedang mengajarimu untuk naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Setiap air mata yang jatuh, setiap perjuangan yang terasa panjang, adalah bagian dari kisah besar yang Allah tulis untukmu. Dan suatu hari nanti, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan mengerti, tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua lelah, semua luka, semua perjalanan adalah jalan yang Allah pilih untuk mendekatkan kita kepadanya. Maka jangan menyerah, teruslah berusaha dengan hati yang ikhlas, karena mungkin usahamu hari ini adalah bagian dari doa yang Allah kabulkan di masa depan. Maka yakinlah, usaha dan takdirmu tidak pernah saling bertentangan, karena keduanya bertemu dalam satu titik, rencana terbaik Allah untuk hidupmu. Setelah kita memahami bahwa takdir bukan penjara, tapi jalan hidup yang membawa kita pada kedewasaan iman, sekarang mari kita melangkah lebih dalam ke pertanyaan yang paling sering membuat hati gelisah. Kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa kita berusaha? Pertanyaan ini sering muncul saat kita merasa lelah, kecewa, atau gagal. Saat kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya tak sesuai harapan, lalu hati kecil kita berbisik, mungkin ini memang sudah takdir, jadi buat apa aku berjuang lagi? Namun, justru di titik itulah Allah ingin melihat bagaimana kita memaknai usaha. Karena dalam pandangan Islam, usaha bukanlah upaya mengubah takdir, tapi cara kita menjalani takdir. Bayangkan seseorang yang sedang mendayung perahu di sungai. Arus sungai itu adalah takdir, mengalir sesuai kehendak Allah. Tapi bagaimana cara kita mendayung? Kapan kita istirahat? Arah mana yang kita pilih? Itu adalah bagian dari ikhtiar. Jika kita hanya pasrah tanpa mendayung, kita akan terbawa arus tanpa arah. Tapi jika kita mendayung dengan niat yang benar dan hati yang yakin, arus itu justru bisa membantu kita mencapai tujuan lebih cepat. Jadi, antara takdir dan usaha bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu kebenaran yang sama. Takdir adalah ketentuan Allah, sedangkan usaha adalah bentuk ketaatan kita terhadap ketentuan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits riwayat Muslim, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah." Lihatlah bagaimana Rasulullah tidak pernah memisahkan antara semangat usaha dan doa tawakal. Dua hal itu harus berjalan beriringan, seperti dua sayap burung yang membuatnya terbang. Dalam kehidupan modern, banyak orang terjebak pada dua ekstrem. Ada yang terlalu bergantung pada takdir hingga berhenti berusaha, dan ada yang terlalu percaya pada usaha hingga lupa bahwa hasilnya tetap di tangan Allah. Padahal keseimbangan antara keduanya adalah kunci kedamaian batin. Mari kita renungkan sejenak. Ketika seorang petani menanam benih, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa hujan turun atau mengatur matahari bersinar. Tapi itu tidak membuatnya berhenti menanam. Ia tetap menggemburkan tanah, memberi pupuk, menyirami dengan sabar. Karena ia tahu, tugasnya adalah berusaha. Hasilnya adalah urusan Allah. Begitu pula dengan hidup kita. Kita menanam dengan niat dan ikhtiar, lalu berserah dengan hati yang tenang. Saat hasilnya datang sesuai harapan, kita bersyukur. Saat tidak sesuai, kita belajar
dan memperbaiki diri. Karena sejatinya, setiap kegagalan hanyalah cara Allah menunda keberhasilan dengan waktu yang lebih tepat. Jadi, jangan biarkan konsep takdir membuat kita berhenti melangkah. Sebaliknya, jadikan takdir sebagai peta yang menuntun kita, bukan alasan untuk menyerah. Dalam QS Al-Insyirah ayat 5-6, Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Perhatikan, Allah tidak berkata setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, di balik setiap ujian, sudah disertakan juga jalan keluarnya. Tapi untuk menemukannya, kita harus tetap bergerak, tetap berusaha. Kadang, kita tidak melihat hasil dari usaha kita hari ini. Tapi, bisa jadi usaha itu sedang menumbuhkan sesuatu yang baru dalam diri. Kesabaran, keteguhan, keikhlasan, atau kepercayaan yang lebih dalam kepada Allah. Maka jangan remehkan proses, sebab di dalam proses itulah Allah sedang membentuk hati yang kuat. Kalau kamu merasa usahamu belum terlihat hasilnya, ingatlah, mungkin bukan karena takdirmu buruk, tapi karena Allah sedang menyiapkan hatimu agar pantas menerima yang lebih baik. Jadi teruslah berusaha, jangan takut gagal, jangan malu jatuh, karena setiap langkahmu, sekecil apapun, tercatat sebagai ibadah. Dan itulah rahasia terbesar dalam hidup ini, bahwa di balik setiap usaha yang tulus, selalu ada cinta Allah yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupanmu. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk memahami bagaimana cara menjaga hati tetap tenang dalam menjalani semua takdir yang Allah tetapkan. Setelah kita memahami bahwa usaha dan takdir bukan dua hal yang bertentangan, kini tiba saatnya kita membahas bagaimana hati bisa tetap tenang dalam menjalani takdir, bahkan saat takdir itu terasa berat dan sulit diterima. Karena sejatinya, ketenangan bukan datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang belajar menerima dengan sempurna. Banyak di antara kita yang merasa gelisah karena ingin semuanya sesuai rencana. Kita ingin hasil yang cepat, ingin doa langsung dikabulkan, ingin hidup tanpa rintangan. Padahal, justru di balik penundaan dan kesulitan itulah Allah sedang mendidik hati kita. Mari kita renungkan. Ketika seorang anak belajar berjalan, ia pasti jatuh berkali-kali. Tapi sang ibu tidak langsung menegurnya, melainkan tersenyum dan membiarkannya mencoba lagi. Begitu pula dengan Allah. Ketika kita jatuh, Allah tidak marah. Ia hanya ingin kita belajar bangkit dan semakin kuat. Maka, ketenangan tidak datang karena takdir mudah, tapi karena kita yakin Allah selalu bersama dalam setiap langkahnya. Dalam QS Al-Baqarah ayat 286, Allah menegaskan, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan, tapi juga penegasan bahwa setiap ujian yang datang telah disesuaikan dengan kapasitas hati dan jiwa kita. Jadi, jika hari ini kamu sedang diuji, itu berarti Allah tahu kamu mampu melewatinya. Allah tidak sedang ingin menghancurkanmu, tapi sedang ingin mengangkat derajatmu. Ketenangan akan hadir ketika kita berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan padaku?" Saat hati sudah sampai pada tahap itu, maka setiap kesulitan akan terasa lebih ringan. Karena yang kita lihat bukan lagi penderitaan, tapi pelajaran dan kasih sayang di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya." Dari sini kita belajar bahwa setiap keadaan, suka maupun duka, bisa menjadi ladang pahala dan kedekatan kepada Allah. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian,
tapi kemampuan untuk tetap tersenyum walau sedang diuji. Jika kita belajar melihat takdir dari kacamata cinta, maka tidak ada lagi yang terasa kebetulan. Semua yang datang adalah kiriman dari Allah, entah sebagai ujian, teguran, atau tanda kasih. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, bukan karena tidak sayang, tapi karena Ia tahu itu belum baik untuk kita. Sama seperti seorang dokter yang tidak memberi semua obat yang pasien minta, tapi hanya memberikan yang benar-benar dibutuhkan untuk kesembuhan. Maka, ketika doa belum dikabulkan, bukan berarti Allah diam. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Sebab ketenangan sejati datang bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita tahu, di balik setiap masalah, ada Allah yang selalu menjaga dan menuntun. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada dalam masa sulit, jangan berlari dari takdir. Hadapilah dengan sabar dan doa, karena justru di sanalah letak kematangan imanmu ditempa. Ingatlah selalu, takdir bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tapi tentang bagaimana kita meresponnya. Dan saat kita belajar merespon dengan ikhlas, disitulah hati menemukan kedamaian yang sejati. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk memahami bagaimana doa, usaha, dan tawakal bertemu dalam satu garis yang disebut rencana terbaik Allah. Setelah kita menemukan ketenangan dalam takdir, mari kita pahami bagaimana doa, usaha, dan tawakal saling berpadu dalam satu garis besar yang disebut rencana terbaik Allah. Banyak orang memisahkan tiga hal ini, padahal sejatinya ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah tanpa pertolongan Allah. Usaha adalah bentuk ketaatan bahwa kita berperan dalam menjalankan sunnatullah. Tawakal adalah bentuk kepercayaan bahwa hasil akhirnya adalah milik Allah. Ketiganya seperti tiga simpul tali yang saling menguatkan. Jika salah satu dilepaskan, maka keseimbangan hidup pun hilang. Bayangkan, kamu sedang menanam sebuah pohon. Doa adalah ketika kamu memohon kepada Allah agar pohon itu tumbuh subur. Usaha adalah ketika kamu menanam, menyiram, dan merawatnya setiap hari. Tawakal adalah ketika kamu menyerahkan hasilnya kepada Allah, apakah ia berbuah lebat atau tidak, karena kamu tahu rezeki bukan di tanganmu, tapi di tangannya. Begitulah hidup. Kita boleh bermimpi besar, berencana, dan bekerja keras, tapi pada akhirnya keputusan tetap milik Allah. Dan justru disitulah letak keindahannya. Karena ketika hasil akhirnya tidak sesuai harapan, kita tidak perlu kecewa berlebihan. Kita tahu bahwa Allah punya cara yang lebih baik untuk mengabulkan doa kita. Kadang Allah tidak memberikan yang kita minta, tapi memberi yang kita butuhkan. Kadang Allah tidak menjawab doa kita dengan ya, tapi menjawab dengan tunggu sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata orang beriman, tiang agama, dan cahaya langit serta bumi. Dari sabda ini kita tahu, doa bukan hanya permintaan, tapi bentuk komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. Setiap kali kita berdoa, kita sedang mengetuk pintu langit, mengungkapkan harapan dengan rendah hati, dan meletakkan kepercayaan penuh di tangan Allah. Tapi doa tanpa usaha seperti benih tanpa tanah, tidak akan tumbuh jika tidak disertai tindakan nyata. Maka setelah berdoa, kita perlu melangkah, karena doa adalah cahaya yang menuntun, dan usaha adalah langkah yang mengikuti cahaya itu. Begitu pula, usaha tanpa tawakal akan membuat hati letih, karena jika kita merasa semua hasil ada di tangan kita akan kecewa ketika gagal dan sombong ketika berhasil. Tawakal mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan saat kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi saat kita tetap tenang dengan apapun yang Allah berikan. Imam Ibnul Qayyim berkata,
Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, tapi menyerahkan hasil setelah berusaha sepenuh hati. Maka, orang yang benar-benar bertawakal bukanlah orang yang diam, tapi orang yang sudah berjuang maksimal lalu meletakkan seluruh hasil di tangan Allah dengan hati yang ikhlas. Inilah keseimbangan hidup yang membuat jiwa damai. Doa membuat kita dekat dengan Allah. Usaha membuat kita berkembang. Tawakal membuat kita tenang. Jika tiga hal ini berjalan bersama, maka apapun hasilnya, hati tetap bersyukur. Sebab sejatinya, bukan hasil yang menentukan nilai hidup kita, tapi bagaimana cara kita menjalaninya. Maka, mulai hari ini, mari perbaiki niat dalam setiap doa. Sertai doa itu dengan usaha terbaik, dan akhiri setiap langkah dengan tawakal yang tulus. Karena siapa yang meletakkan hidupnya di tangan Allah, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Mari kita lanjut ke bagian terakhir, di mana kita akan merenungkan bagaimana semua ini, takdir, usaha, doa, dan tawakal berpadu menjadi satu makna besar. Hidup yang diridhai Allah. Terima kasih, sahabat yang masih bertahan hingga bagian akhir video ini. Semoga perjalanan renungan kita hari ini menambah kedalaman iman dan ketenangan di hati. Sebab setiap kali kita mau berhenti sejenak untuk merenungi hidup, sesungguhnya Allah sedang memberi kita ruang untuk memahami hikmah di balik setiap takdir. Kita sudah berbicara panjang tentang hubungan antara takdir dan usaha. Dan mungkin setelah mendengarkan semua ini, masih ada satu pertanyaan yang muncul di hati. Kalau semua sudah ditentukan, lalu di mana letak kebebasan kita sebagai manusia? Jawabannya, sahabatku, ada pada niat dan pilihan. Takdir memang sudah tertulis, tapi Allah memberi ruang bagi kita untuk memilih cara menjalani takdir itu. Kita bisa memilih untuk pasrah dalam ketaatan atau menyerah dalam keputusasaan. Kita bisa memilih untuk tetap berbuat baik meski hasilnya belum terlihat. Itulah ruang kebebasan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ketika kita berusaha dan berdoa, kita bukan sedang menolak takdir. Kita sedang menunjukkan rasa cinta kepada Allah, bahwa kita ingin menjalani takdir itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat yang sama, ketika kita pasrah setelah berusaha, itu bukan berarti kita berhenti, tapi kita sedang berkata kepada Allah, "Aku percaya kepadamu ya Rabb. Aku tahu Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untukku." Inilah rahasia indahnya tawakal. Bukan sekadar menyerahkan hasil, tapi juga menenangkan hati di tengah ketidakpastian. Sebab hati yang yakin kepada Allah akan selalu menemukan jalan pulang, bahkan ketika dunia terasa gelap. Sahabatku, di akhir perjalanan renungan ini, semoga kita menyadari bahwa takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dijalani dengan iman. Bahwa usaha manusia bukanlah sia-sia, karena setiap niat baik akan dicatat oleh Allah, meski hasilnya tak selalu sesuai harapan, dan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada berhasil atau gagal, tapi pada ketenangan dalam berserah diri. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang menemukan makna hidup dalam cahaya iman. Karena di channel ini, setiap pertanyaan tentang kehidupan akan kita renungkan bersama dalam cahaya takdir dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.